Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ayalita Salma, Harisa Salsabila, dan Vanes Gunawan. Di sini, kami diberikan kesempatan untuk membahas salah satu kasus bisnis internasional mengenai foreign direct investment in retailing in India. Sumber utama dari pembahasan ini adalah buku International Business Competing in the Global Marketplace oleh Charles W. L. Hill dan G. Thomas M. Hall. Yuk kita simak. Pertama-tama, apa itu FDI? Penanaman modal asing langsung atau Foreign Direct Investment yang kita singkat FDI merupakan penanaman modal asing yang mengacu pada arus masuk bersih investasi untuk memperoleh kepentingan manajemen yang bertahan lama dalam kisaran 10% atau lebih dalam suatu perusahaan yang beroperasi dalam perekonomian selain dari investor. Investasi asing langsung juga merupakan jumlah modal ekuitas, reinvestasi pendapatan, dan modal jangka panjang atau pendek lainnya seperti yang ditunjukkan dalam neraca pembayaran. Biasanya melibatkan partisipasi dalam manajemen usaha patungan, transfer teknologi, dan keahlian. FDI sendiri ada dua jenis, yaitu yang pertama Inward Foreign Direct Investment dan yang kedua yaitu Outward Foreign Direct Investment. Untuk Inward Foreign Direct Investment sendiri melibatkan pembangunan operasi bisnis yang sama di negara tuan rumah seperti halnya di negara asalnya. Singkatnya, bisnis melakukan kegiatan yang sama tetapi di negara asing. Sebagai contoh, yaitu ekspansi McDonald di Indonesia termasuk dalam kategori Inward Foreign Direct Investment. Yang kedua, yaitu Outward Foreign Direct Investment. Investasi ini terjadi pada level rantai pasok yang berbeda dari negara asal, bisa di hulu atau hilir. Dengan kata lain, kegiatan ini masih dalam satu rantai pasok dengan operasional perusahaan di negara asal. Misalnya saja yaitu McDonald mengakuisisi peternakan skala besar di Indonesia untuk menyediakan daging. Selanjutnya, apa itu merek tunggal dan multimerek? Seperti disebutkan, merek tunggal tersebut merupakan satu merek dan multimerek itu merupakan beberapa merek. Merek tunggal menyeratkan bahwa perusahaan asing akan diizinkan untuk menjual barang yang dijual secara internasional di bawah naungan mereka, seperti Reebok, Nokia, dan Adidas. FDI dalam retail, merek tunggal menyeratkan bahwa toko retail dengan investasi asing hanya dapat menjual satu merek. Misalnya saja, jika Adidas ingin mendapatkan izin untuk menjual merek andalannya di India, gerai retail tersebut hanya dapat menjual produk dengan merek Adidas dan bukan merek Reebok, yang memerlukan izin terpisah. Jika diberikan izin, Adidas dapat menjual produk dengan merek Reebok di gerai terpisah. Kemudian, apa itu multimerek? FDI dalam retail multimerek menyeratkan bahwa toko retail dengan investasi asing dapat menjual beberapa merek di bawah satu atap. FDI di retail multimerek berarti bahwa pengecer global seperti Walmart, Carrefour, dan Tesco dapat membuka toko yang menawarkan berbagai barang rumah tangga dan bahan makanan langsung ke konsumen dengan cara yang sama, seperti toko kirana yang ada di mana-mana di negara India. Untuk selanjutnya, bentuk FDI saat ini di India merupakan pemberi kerja terbesar kedua dengan perkiraan 35 juta orang dalam industrinya. Kenapa dikatakan pemberi tenaga kerja terbesar kedua? Karena dikutip dari liputan 6.com, India sendiri memberikan upah pekerja yaitu sebesar 0,48 US dollar atau setara dengan 4.686 rupiah per jam. Itulah yang membuat India merupakan pemberi kerja terbesar kedua. Untuk selanjutnya, pemerintah serikat juga menyetujui investasi asing yang masuk ke dalam negara mereka. Contohnya saja seperti pemerintah telah menyetujui 51% investasi asing langsung
di multimerek seperti Walmart, Carrefour, Tesco, dan hingga 100% di retail merek tunggal seperti Gucci, Nokia, dan Reebok. Tentu saja hal ini pasti ada keuntungan yang diperoleh oleh negara mereka. Contohnya saja seperti barang-barang asing dan barang-barang konsumsi sehari-hari yang tersedia secara lokal. Bagi para konsumen India, harga tersebut akan diturunkan lebih rendah kepada mereka. Dan juga kebijakan baru akan memungkinkan pengecer asing multimerek untuk mendirikan toko hanya di kota-kota dengan populasi tinggi saja. Ini berarti bahwa pengecer besar dapat bergerak di luar kota metropolitan ke kota-kota kecil. Yang terakhir, dalam hal ini pemerintahlah juga yang memegang kekuasaan atas bagaimana peraturan selanjutnya yang berlaku. Seperti bagaimana nanti pengeluaran untuk biaya tanah dan juga sewa yang digunakan untuk keperluan infrastruktur. Berikutnya, kita masuk ke argumen yang mendukung investasi asing langsung di bisnis retail India. Yang pertama, petani India. Penerima FDI terbesar di retail adalah petani yang mampu meningkatkan produktivitas mereka. Para petani tidak hanya dapat meningkatkan hasil panen mereka, tetapi juga menjadi pemasok pengecer terorganisir dengan mengikat kontrak jangka panjang. Pengecer asing akan membeli bahan baku dari petani. Para petani di 600 desa di India akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dan akses pasar yang lebih baik. Petani akan mendapatkan harga terbaik untuk panen mereka, sedangkan produsen akan langsung diuntungkan karena tidak adanya perantara. Yang kedua, konsumen India. India sekarang adalah rumah dengan jumlah konsumen berduit terbesar. Konsumen India akan mendapatkan akses ke barang-barang berkualitas dengan biaya rendah. Mereka akan mengambil barang-barang untuk kepuasan mereka. Pengecer besar akan sering memberikan diskon pada barang-barang tertentu, dan mereka dapat berakhir dengan tawar-menawar. Yang ketiga, sistem perpajakan yang tepat. Penerimaan pajak akan meningkat seperti PPN dan pajak pelayanan. Penjualan terorganisir dengan sistem penagihan terkomputerisasi juga akan menghasilkan lebih banyak pendapatan melalui pajak komoditas seperti PPN dan pajak layanan kepada pemerintah. Dengan demikian, daya apung pajak perekonomian akan meningkat. Yang keempat, peluang kemitraan. Peritel India senang dengan investasi asing langsung di sektor retail karena ini adalah peluang kemitraan yang melibatkan banyak pembelajaran yang dapat membawa mereka ke profitabilitas yang lebih tinggi. Pemerintah pusat berencana untuk memiliki 51% investasi asing. Ini berarti pengecer asing membutuhkan mitra untuk investasi. Yang kelima, ketersediaan pekerjaan yang tinggi. Akan ada peluang kerja yang besar di negara ini karena akan ada pembukaan mal dan rumah toko. Masuknya peritel akan memperluas pasar dan menciptakan peluang kerja. Peluang kerja akan bervariasi dari pekerja biasa hingga petugas khusus. Gaji akan tumbuh lebih cepat. Para peritel akan mengalokasikan sejumlah sumber daya untuk pelatihan orang-orang yang mereka pekerjakan. Contohnya seperti BART Walmart yang telah bekerja sama dengan pemerintah dalam membuka pusat pelatihan di Amritsar, Delhi, dan Bangalore untuk melatih pemuda setempat dalam pekerjaan di bidang retail. Yang keenam, sistem distribusi. Dilaporkan bahwa 30-35% dari total produksi buah dan sayuran India terbuang setiap tahun karena fasilitas penyimpanan dan transportasi yang tidak memadai. Hampir setengah dari pemborosan ini dapat dicegah jika pengeceran buah dan sayuran memiliki akses ke fasilitas penyimpanan dingin khusus dan truk pendinginan. Pengecer akan membantu India untuk memiliki sistem penyimpanan yang kuat dengan transportasi yang sangat maju. Yang terakhir, booming lembaga pendidikan manajemen. Pertumbuhan retail di India akan menjadi matahari terbit bagi lembaga pendidikan manajemen karena mereka berperan dalam memberikan pendidikan retail kepada kaum muda untuk tetap kompetitif. Selanjutnya, argumen yang menentang investasi asing langsung di bisnis retail India. Yang pertama,
Sistem baru akan menggantikan toko-toko tradisional dan pemberhentian retail kecil di pasar. Yang kedua, retail kelas dunia akan mengimpor barang konsumsi dalam jumlah besar dari negara asalnya dan dari tempat lain yang relatif lebih murah, sehingga merugikan kepentingan produsen dalam negeri. Memang benar, retail besar harus membeli 30% dari industri skala kecil, namun hal ini bisa dari mana saja di dunia. Jadi, industri India tidak akan diuntungkan. Beberapa ahli mengatakan bahwa kemanapun toko retail besar ini pergi, mereka akan mengajukan retail lokal. Retail lokal berpandangan bahwa pemerintah pusat harus membantu mereka menjadi besar daripada mengundang retail asing besar di India. Jika hal ini terus berlanjut, sektor retail negara akan hilang. Kita ambil contoh 2 minuman ringan seperti Coca-Cola dan Pepsi. Kita tahu bahwa kemanapun mereka pergi, mereka membunuh produk dalam negeri. Nah, mereka melakukan hal yang sama di India. Berikut ini ada analisis data pada masyarakat Lucknow, UP, India mengenai investasi asing langsung di bisnis retail India. Analisis ini dilakukan oleh Dr. Gaurav Bisaria, seorang asisten profesor dari Fakultas Manajemen dan Penelitian Universitas Integral Lucknow, UP, India. Grafik yang pertama ini menggambarkan pandangan masyarakat mengenai keputusan pemerintah untuk mengizinkan 51% FDI di retail multi-brand. Grafik ini menunjukkan bahwa 69% masyarakat mendukung keputusan pemerintah untuk mengizinkan 51% FDI dalam multi-brand. Artinya, mereka suka memiliki merek asing di India. Sisanya sebanyak 31% masyarakat tidak mendukung keputusan ini. Selanjutnya, grafik kedua ini menggambarkan pandangan masyarakat mengenai retail besar asing yang akan mengurangi pembelian dari toko lokal. Grafik ini menunjukkan bahwa 63% masyarakat tidak setuju bahwa retail besar asing akan mengurangi pembelian dari toko lokal. Artinya, mereka berpandangan bahwa retail besar asing akan memiliki pasarnya sendiri, sedangkan toko lokal akan melanjutkan pasar yang tersedia tanpa banyak perubahan di dalamnya. Sisanya 33% masyarakat berpandangan bahwa retail besar asing akan mengurangi pembelian dari toko lokal, dan sisa lebih dari 4% tidak memiliki informasi yang memadai tentang masalah baru-baru ini. Lalu ada grafik yang ketiga. Grafik ini menunjukkan bahwa 68% masyarakat berpandangan bahwa petani India akan diuntungkan oleh FDI secara eceran. Ini berarti bahwa mereka berpandangan bahwa petani India akan mendapatkan pembayaran yang baik untuk produk mereka tanpa agen di antara kedua pihak. Sisanya sebanyak 20% masyarakat berpandangan bahwa petani India tidak akan diuntungkan oleh FDI secara eceran. Dan sisa lebih dari 4% tidak memiliki informasi tentang masalah ini. Berikutnya untuk grafik yang keempat, grafik ini menunjukkan bahwa 88% masyarakat berpandangan bahwa konsumen India akan diuntungkan. Ini berarti bahwa mayoritas berpandangan bahwa konsumen India akan mendapatkan banyak peluang dalam hal pembelian produk. Sisa 10% penduduk kota tidak berpandangan bahwa konsumen India akan diuntungkan karena mereka sangat puas dengan produk Swadesh dari segi harga dan ketersediaan. Sisanya sebanyak 2% tidak memiliki informasi tentang masalah ini. Untuk grafik yang kelima, grafik ini menunjukkan bahwa 78% masyarakat berpandangan bahwa sektor retail yang tidak terorganisir tidak akan diuntungkan oleh FDI di retail. Artinya, mayoritas masyarakat berpandangan bahwa sektor retail yang terorganisir akan menangkap sektor retail yang tidak terorganisir. Sisanya sebanyak 16% dari penduduk kota berpandangan bahwa tidak akan ada dampak besar dari sektor retail terorganisir atas sektor retail yang tidak terorganisir di India. Yang terakhir yaitu grafik yang keenam. Grafik ini menunjukkan bahwa 35% masyarakat berpandangan bahwa industri lain akan diuntungkan dari FDI di retail. Artinya, mereka berpandangan bahwa industri lain akan mendapatkan bisnis yang baik melalui kemitraan, pasokan bahan baku, pemberian tanah atau bangunan, dan cara lain yang akan membawa mereka keuntungan yang baik. Sisanya sebanyak 24% berpandangan bahwa industri lain tidak akan diuntungkan dengan tindakan ini.
Mereka menilai hal itu salah karena duta besar asing akan berusaha mengandalkan orang-orangnya untuk berbisnis. Lalu 41% sisanya sulit untuk mengatakan apakah FDI di sektor terorganisir akan menguntungkan atau tidak.